Aduh, kok begel-begel ya tanganku? Kamu tuh kenapa sih, Lun? Kok dari tadi pegangin tangan mulu? Emang mau ada konser? Kok konser sih? Bukan, Levi. Jadi ini tuh kayak aku kan kemarin habis olahraga ya sama mama. Lah terus satu badanku nih sakit semua. Padahal aku biasa loh olahraga. Oh, berarti kamu tuh tangannya dipegang-pegang tuh karena sakit? Iya, bukan konser. Aku kira mau latihan konser. Tapi, Alun, aku punya temen tau yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi olahraganya. Oh iya? Iya, mau ketemu? Boleh, boleh. Yuk, 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 yuk. Halo Sobat Laskar Digital. Selamat datang di program Bumi Remaja, Inspirasi dan Aksi untuk Generasi. Bersama saya Levi dan partner saya hari ini. Dan saya Alun yang akan menemani kalian dalam obrolan seru dan penuh inspirasi. Dan pada episode kali ini, kita bakalan membahas topik yang sangat relevan untuk kita semua, yaitu hobi bisa jadi prestasi. Nah, tema ini tuh penting banget teman-teman, karena bisa dapat membangun merek personal atau personal branding yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Juga buat kita tahu potensi baik diri kita, bukan cuma buat Alun juga, tapi buat kita semua. Bener banget Levi, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa inspiratif, seorang atlet renang. Langsung saja kita sambut Eudora Natigor Siahaan. Nah, ini dia narasumbernya. Halo. Levi, Kak. Gimana nih kabarnya Kak Eud? Baik, kalian gimana? Kita baik juga Kak. dong. Ini habis latihan atau gimana Kak? Habis latihan nih kebetulan ya. Berarti latihannya Pagi-pagi ya? Iya. Ini rajin banget, oh my gosh. Tapi Kak, omong-omong hobinya Kakak apa sih? Dan mulainya dari kapan tuh? Aku itu hobinya itu berenang. Nah, aku udah mulai hobi berenang itu dari aku kecil, dari TK tuh. Tapi baru mulai into lesnya saat SD. Wah, keren banget nih. Nah sekarang kan tadi dari TK ya. Boleh ceritain gak sih kayak keluh kesahnya selama proses itu sampai sekarang nih gimana hobinya? Kalau kesahnya itu di bagian baik-baiknya dulu nih. Kita bagian-bagian baiknya karena ternyata aku beneran secinta itu sama renang. Kayak aku suka buat berenang kesana kemari, main air gitu. Terus kalau yang buruk-buruknya itu kayak aduh udah ada kayak rasa malas, capek, harus keulang-ulang terus, formnya belum bagus dan begitu deh. Tapi kan itu kan keluh kesah nih ya Kak. Kalau tantangannya tuh apa aja sih kira-kira untuk hobi berenang tuh tantangannya apa? Tantangannya aku sendiri ya itu kayak malas, terus kayak untuk waktu latihannya mungkin bertabrakan sama jadwal-jadwal sekolah gitu. Nah sekarang Kak untuk cara Kakak mengatasi cobaan kayak tadi kayak misalnya jadwalnya tabrakan atau rasa malas itu gimana Kak? Untuk mengatasinya aku kayak lihat-lihat jadwalku dulu ini biar agar nggak bertabrakan juga. Terus juga untuk merasa malas aku ada luangin waktu untuk sebentar kayak main-main air biasa aja. Jadi untuk break sebentar, nggak seintens itu buat latihannya. Oh, berarti gitu. ada waktu istirahatnya nih ya. Pernah nggak sih Kak waktu menjalanin hobi ini ya, itu tuh dapat pengakuan kayak dapat piagam atau lain-lain, itu gimana sih Kak ceritanya? Waktu itu pernah dari tempat les-lesan aku untuk mengikuti sebuah lomba. Nah itu lomba antar klub yang dari antar kota, antar daerah juga. Nah itu aku diberi kesempatan untuk mengikutinya dan aku bisa mengikuti dari cabang lomba gaya bebas sama gaya dadanya di 50 meter. Wow, panjang juga ya. Nah sekarang Kak boleh tahu nih siapa sih yang memengaruhi Kakak sampai bisa ke kenal renang ini? Nah,
yang mengenalkan aku dari renang itu orang tua aku, dari papa mama itu ngajarin kayak kamu harus bisa renang nih biar bisa bertahan hidup skillnya ya istilahnya. Nah biar berolahraga juga. Nah itu juga disupport buat ikut lesnya, buat ikut latihannya, ditungguin, dibawain bekal dan sebagainya deh. Suportif banget ya. Yes. Wow. Tuh, aku kira barangkali ada cowok gitu ya. Aduh. Terus nih Kak, ngomong-ngomong kalau misalnya hobinya Kakak itu ada kegagalan, itu kira-kira Kakak bakal tetap berjuang di hobi itu atau pindah atau gimana nih? Aku terus berjuang sih, walaupun memang gagal itu kayak sedih ya, down ya, tapi kayak kita tetap harus mencoba lagi, pantang menyerah lah istilahnya. Jadi kita lanjut bisa. Jiwa pantang menyerahnya ya berarti. Nah Kak, pernah nggak sih Kak kayak bosan atau jenuh gitu sama hobinya sendiri? Lalu cara ngatasinnya gimana nih Kak? Tentunya ada bosen sama jenuh ya, kayak apalagi waktu itu pernah diselangi sama pandemi nih, jadi kayak bener-bener berhenti. Terus karena udah bosan jenuh, tapi kayak ada suatu saat kayak aku masih kangen renang nih, aku pengen nyoba lagi, aku pengen renang lagi gitu. Oh ya, berarti bener-bener dari hati gitu ya, rasa cintanya. Dari hati aku pengen. Tapi nih Kak, pandemi itu kan gagal, itu kan juga salah satu cobaannya nih. Nah, itu tuh Kakak dapat pelajaran apa sih dari hobi Kakak yang nggak Kakak dapetin dari sekolah Kakak? Yang aku dapetin itu ya, untuk semangat pantang menyerah sih. Jadi kita harus mencoba-coba terus sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya berprestasi dan mantap. Oh, keren banget nih. Banyak banget ya sobat insight yang kita dapatkan hari ini tentang hobi bisa jadi prestasi. Dan sekarang aku jadi lebih percaya diri nih tentang hobiku yang bisa bikin prestasi. Gimana sih Sobat Laskar Digital? Obrolan kita tadi seru banget kan? Semoga kalian semua bisa lebih berani ya untuk berprestasi. Dan terima kasih kepada Mbak Eut yang sudah mau ngobrol dan ngasih tips-tips yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama, terima kasih juga. Ingat ya teman-teman, berprestasi itu penting, tapi keselamatan dan keamanan itu jauh lebih penting. Karena disinilah tempatnya inspirasi dan aksi untuk generasi. Aku Alun Dan aku Levi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!